Hai, selamat datang di Pojok Bak Mak. Kali ini aku akan mengajak kalian membuat salah satu menu olahan yang sangat cocok dijadikan menu berbuka puasa ataupun menu camilan biasa. Sebelum memulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih, semoga harimu menyenangkan. Menu kolak, labu kuning, ubi jalar, dan kacang merah ini hampir tidak pernah absen ketika Ramadan tiba. Kali ini, yuk mari kita membuatnya sendiri. Di sini aku menggunakan 4 ubi jalar yang telah aku kupas dan 150 gram kacang merah. Di sini aku menggunakan labu kuning jenis parang. Ini beratnya sekitar 900 gram lebih ya. Kemudian untuk bahan kuahnya di sini aku menggunakan 3 lembar daun pandan. Jahe nanti akan diiris-iris, 2 kayu manis, 3 cengkeh, dan di sini aku menggunakan santan instan sebanyak 2 bungkus. Mereknya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Untuk pemanis atau perasa di sini aku menggunakan setengah sendok teh garam, 9 sendok teh gula pasir, dan nanti akan menggunakan gula aren. Di sini aku menggunakan gula aren kiriman ibuku dari Bengkulu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah merebus kacang merahnya. Lakukan di panci yang terpisah. Setelah kacang merah ini matang dan lembut, angkat dan tiriskan. Setelah selesai merebus kacang merah, kemudian aku membuat cairan gulanya. Di sini aku menggunakan kurang lebih 10 sendok makan gula pasir yang aku larutkan bersama kurang lebih 200 ml air. Ini akan digunakan sebagai pemanis tambahan ketika akan menyajikan kolak, labu kuning, ubi jalar, dan kacang merahnya. Jika telah menyusut dan mengental, bisa angkat dan sisihkan. Kemudian setelah itu kita bisa membelah atau memotong ubi jalarnya. Aku membentuknya menjadi kotak-kotak kecil seperti ini. Untuk ukuran serta bentuknya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Jika telah selesai dipotong-potong, segera rendam ke dalam air agar getahnya hilang dan berkurang. Lakukan semua pemotongannya hingga selesai, kemudian sisihkan. Setelah ubi jalarnya dipotong, saatnya kita membersihkan labu kuning. Di sini pertama kita buang bekas tangkai labu kuning yang sangat keras. Oh iya, ternyata mengupas labu kuning ini sangat keras loh dan membutuhkan lebih banyak tenaga. Pertama aku akan membuang biji yang terdapat di dalam labu kuningnya dulu ya. Buang semua biji yang ada di labu kuning. Lakukan hingga semua bijinya habis. Jika semua biji yang ada di labu kuning telah habis dan bersih, kemudian kita lanjut mengupas kulit labu kuning. Ini itu ternyata sangat sulit ya. Mungkin kalian harus hati-hati jika mengupas kulit labu kuning. Untuk menggunakan pisaunya di sini karena pisauku tidak begitu tajam, jadi aku membutuhkan ekstra tenaga. Tetapi aku beruntung karena pisauku tidak begitu tajam. Karena jika tajam mungkin tanganku bisa saja terluka. Lakukan pengupasan ini hingga selesai. Setelah selesai mengupas labu kuning, kemudian kita bisa memotongnya menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong menjadi beberapa bagian,
kita potong kecil-kecil labu kuning ini. Aku memotong labu kuning ini membentuk kotak seperti ini ya. Kalian bisa memotongnya sesuai dengan bentuk serta ukuran yang diinginkan. Potong semua labu kuning ini hingga selesai. Jika telah selesai, bisa dicuci bersih bersama dengan ubi jalar yang telah dipotong sebelumnya. Jika semua bahan telah bersih dan siap untuk dimasak, saatnya masukkan ke dalam panci. Tambahkan daun pandan, jahe, cengkeh, dan air. Di sini aku menambahkan kurang lebih 2 liter air bersih. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Kemudian setelah itu kita bisa memasukkan gula pasir dan juga gula aren. Untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Aduk terus, lalu tutup beberapa menit hingga airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian kita masukkan santan instan yang telah disiapkan. Aduk-aduk hingga merata dan pastikan kita mengaduknya agar santannya tidak pecah ya. Jika kolak labu kuning ini sudah mau matang, kita bisa lakukan koreksi rasa ya. Di sini aku menambahkan sekitar 2-3 sendok makan gula aren lagi. Setelah itu aku aduk hingga merata. Kemudian aku lakukan tes rasa lagi. Setelah rasa telah sesuai dengan keinginan dan kolak telah matang dengan sempurna, lalu matikan kompor. Kolak labu kuning, ubi jalar, kacang merah ini siap untuk disajikan. Untuk cara penyajiannya aku lakukan seperti ini ya. Pertama aku tambahkan dulu kurang lebih 2 sendok makan gula yang telah dicairkan sebagai pemanisnya. Setelah itu baru aku tuangkan kolak labu kuning ke dalam mangkok dan aku tata seperti ini. Resep kolak labu kuning ini sangat gampang untuk dimasak. Dan menu kolak labu kuning, ubi jalar, kacang merah ini sangat nikmat ketika dikonsumsi di bulan Ramadan. Sebagai hadiah bagi kita yang menjalankan puasa Ramadan seharian. Menu ini akan lebih segar jika kita tambahkan es batu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga hari-hari kita selalu bahagia, ceria, dan kita sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.